Berjumpa kembali Bapak Ibu Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Rabu tanggal 5 Juli 2023, saya Romagus CSSR mengajak saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Matius bab 8 ayat 28 sampai 34. Kita mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari, Yesus menyeberang danau Genesaret dan tiba di daerah orang Gadara. Maka datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui dia. Mereka itu sangat berbahaya, sehingga tak seorang pun berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak katanya, "Apakah urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau datang kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepada Yesus, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Para penjaga babi lari dan setibanya di kota, mereka menceritakan segala sesuatu juga tentang dua orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Banyak orang merindukan mujizat, mengharapkan, bahkan mendoakan supaya mujizat terjadi dalam hidupnya, terjadi dalam keluarganya, terjadi di lingkungannya. Tetapi tidak semua mujizat itu juga diterima dengan tulus hati, apalagi dengan bersyukur dan memuji Tuhan. Mujizat Yesus yang kita dengarkan dalam kutipan Injil tadi adalah merupakan sebuah contoh bahwa tidak selalu disambut baik, tidak selalu dipuji, tidak selalu mujizat itu disyukuri, sebagaimana dialami Yesus di daerah orang Gadara. Yesus sudah di seberang sungai Yordan, dan tentu itu bukan sebuah perjalanan yang gampang. Malahan itu adalah perjalanan di tempat yang sebetulnya mengandung bahaya. Karena di sana ada dua orang yang kerasukan setan dan sangat berbahaya. Sehingga Injil mengatakan tadi, tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Tapi Yesus berani mengambil resiko itu demi karya keselamatan yang dibawanya. Dua orang yang kerasukan setan itu kemudian dibebaskan oleh Yesus. Daerah yang berbahaya itu pun oleh kehadiran dua orang yang kerasukan tadi lalu menjadi daerah yang aman, bebas dari ancaman. Bukankah ini saudara-saudari sebuah perbuatan hebat, perbuatan luar biasa? Tetapi mendengar perbuatan menakjubkan tersebut, seluruh penduduk kota tadi dikatakan justru mendesak supaya Yesus meninggalkan daerah mereka. Rupa-rupanya para penduduk kota itu merasa rugi, merasa Yesus adalah ancaman juga bagi mereka karena roh-roh jahat yang diusirnya itu justru meminta supaya mereka merasuki para babi piaraan tentu saja dari orang-orang kota itu.
Orang-orang kota itu rupanya lebih mementingkan materi daripada melihat bahwa ada orang yang kemudian menjadi sembuh, menjadi pulih, menikmati hidup. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Pengalaman hidup kita manusia juga tidak jarang berkisah sedih, berkisah tragis. Perbuatan baik, perbuatan hebat tidak selalu diterima. Karya luar biasa tidak selalu berujung dengan syukur dan pujian. Pada waktu yang lain ada belenggu yang justru dinikmati. Ada bahaya yang justru dirindukan. Atau bahkan dipelihara terus-menerus. Ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang justru dipupuk. Ada tindakan-tindakan salah yang justru dipertahankan. Malahan niat baik kita seringkali ditanggapi dengan penuh kecurigaan. Nasihat yang bermaksud baik tidak jarang ditolak. Usaha-usaha yang baik justru seringkali ditolak. Perbuatan-perbuatan kasih acap kali dipandang sebelah mata. Itulah sebabnya saudari-saudari sebagai murid-murid Kristus, sebagai para pengikutnya kita perlu senantiasa memiliki kesabaran dan ketabahan iman yang kuat. Kalau Yesus saja ditolak, apalagi Anda para pengikutnya. Tetapi mari kita belajar juga dari Yesus dalam situasi seperti ini saudara-saudari supaya meskipun kita mengalami penolakan barangkali, meskipun barangkali perbuatan baik kita disalahgunakan, atau bahkan mungkin dimanfaatkan oleh orang lain, jangan pernah berhenti berbuat baik. Meskipun Anda mengalami tantangan, ujian, dan cobaan, jangan pernah berhenti melakukan yang baik bagi orang-orang yang Anda jumpai. Itulah ciri murid-murid yang sejati. Itulah ciri para pengikut Kristus. Terus setia menabur kebaikan. Karena mujizat Yesus sekalipun tidak selalu disambut baik. Dan perbuatan-perbuatan baik kita pun tentu juga selalu ada ujiannya. Dan disitulah iman kita justru ditantang untuk diwujudkan. Tetaplah berbuat baik saudara-saudari, meskipun tidak selalu diterima, apalagi disyukuri. Tetaplah menjadi berkat bagi orang lain, meskipun seringkali Anda siap kecewa juga. Mari kita sekali lagi percaya dan belajar pada cara Tuhan menghadapi peristiwa penolakan. Terus berbuat baik. Terus menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati selalu. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena kami senantiasa Engkau teguhkan, Engkau kuatkan dengan firman-Mu, dengan teladan hidup-Mu, dengan cara-cara Engkau menghadapi situasi-situasi yang tidak diharapkan, situasi-situasi penolakan. Tabahkanlah kami, kuatkan kami untuk menjadi pewarta kebenaran, pelaku firman, pelaku kebaikan. Dan jangan biarkan kami menyerah, jangan biarkan kami putus asa. Kuatkan kami untuk terus berbuat baik meskipun seringkali menghadapi ujian dan tantangan yang tidak ringan. Terpujilah nama-Mu Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat dan teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.